Baik teman-teman, selamat datang di kelas Mentoring UTS Makro. Dengan saya Clementino Panjaitan dengan NIM 2021700079. Di sini sedang saya tampilkan lembaran soal UTS tahun 2021 dan di kelas ini pun saya hanya akan membahas pengerjaan soal-soal esai pada lembar ini, di mana ada tiga soal hitungan, yaitu diantaranya ada satu soal wajib dan satu soal pilihan. Artinya dari tiga soal ini kita mengerjakan dua soal. Ada satu soal wajib dan satu soal pilihan. Baik, namun tenang saja akan saya bahas setiap soal-soal esai hitungan ini. Jadi tiga-tiganya akan kita bahas nanti. Kita mulai dulu dari soal hitungan bagian 2, yaitu soal wajib. Di soal wajib ini adalah diminta tentang keseimbangan, ya, keseimbangan dari GDP. Keseimbangan yang diminta di sini sebenarnya adalah Y equilibrium atau pendapatan GDP pada keseimbangan dan tingkat suku bunganya. Kemudian setelahnya ada pemerintah meningkatkan pengeluarannya menjadi 7.500. Ada artinya di sini ada perubahan dari agregat expenditure yang dimana akan merubah fungsi IS dan juga merubah pendapatannya. Nah, kemudian berubahnya fungsi IS ini pun merubah tingkat suku bunga, dimana dengan menghapus COE, tingkat suku bunganya kita kembalikan ke posisi awal, yang akhirnya akan mengeluarkan output di mana pendapatan Y-nya itu semakin besar. Karena teorinya semakin turun suku bunga, maka semakin naik investasi yang akan mengakibatkan GDP pun naik. Oke, mari kita lanjut ke Excel-nya. Di sini ada soal hitungan dan di sini ada wajibnya. Nah, ini wajibnya hitungan, ini jawabannya soal 1. Baik, kita mulai dari yang diketahui dulu. Di sini ada yang diketahui CIG, TX, TR, LM. Nah, kalau teman-teman sadar di sini seperti ada yang kurang lengkap ya. Ada dari pasar barang, ekspor impornya kurang lengkap, dan di pasar uang nih sepertinya tampaknya kurang satu. Cuman nggak apa-apa, mari kita coba eksekusi dulu. Sekarang yang ada pada C itu di dalamnya adalah YD. Nah, YD-nya sebenarnya kita belum tahu, belum ada disebut di sini, cuman bisa kita cari langsung, yaitu adalah YD sama dengan Y kurang TX atau tax atau pajak ditambah TR atau transfer. Nah, di YD ini Y-nya sendiri pun belum diketahui, maka artinya hasilnya pun hanya akan seperti ini saja. Oke, setelah dikalkulasikan dan dapat, mari kita langsung ke perumusan fungsi IS-nya dulu yang pertama, baru kemudian fungsi LM. Di fungsi IS ini akan saya jelaskan bahwa di sini adalah 5.000 dari mana? 5.000 adalah dari C ditambah kemudian ada 0,75 YD. Nah, YD yang ini kita masukkan yang berasal dari sini. Maka di bawahnya adalah seperti ini. Kemudian setelah kita kalkulasikan, akhirnya stop kita di sini. Nah, ini mohon untuk diperhatikan karena ini akan dipakai nanti. Ya, kalau bisa ditandain mungkin seperti ini.
ya. Ditandain aja nggak apa-apa. Kemudian kita tuntaskan dulu ini fungsi IS-nya sampai Y sama dengan di sini ada 50.000 kurang 100.000 I. 100.000 I. Kemudian lanjut kita ke fungsi LM. Lanjut kita ke fungsi LM. Di sini ada disebut permintaan uang sebesar 0,25Y dikurang 100.000 I, dan ada jumlah uang beredar atau JUB itu sama dengan 2.500. Maka fungsi LM adalah seperti ini, dan dikalkulasikan kita dapat 0,25Y sama dengan 2.500 ditambah 100.000 I. Nah, di sini perhitungannya bagaimana? Y-nya sama dengan 2.500 ditambah 100.000 I. Ini di dalam kurung dulu ya, dalam kurung tutup kurung. Barulah dikali dengan 1 dibagi 0,25. Ya, ini pindah ruas jadi bagi ya sebenarnya. Pindah ruas jadi bagi. Nah, kemudian 2.500 dibagi 0,25 dapat 10.000. 100.000 dibagi 0,25 dapat 400.000 I. Baru masuk ke persamaannya, lanjut kita masuk ke persamaan. Pada tingkat equilibrium awal, IS-nya adalah 50.000 dikurang 100.000 I. Kemudian LM-nya 10.000 ditambah 400.000 I. Ini kita masukin aja ya. Masukin dan kita kalkulasikan untuk mencari I-nya, dan kita dapat di sini I-nya adalah 0,08. 0,08. Nah, kemudian sudah dapat I-nya, kita lanjut untuk mencari Y. Nah, berapa sih Y 0 atau Y pada tingkat equilibrium awal? Di sini setelah kita kalkulasikan, kita masukkan angka I ke dalam persamaan ini, ke dalam ini. 100.000 dikali 0,08 sama dengan 8.000. Maka Y0-nya adalah 42.000. Dan kemudian kita masuk ke fungsi IS, di mana di tingkat Y1. Mengapa ada fungsi IS yang baru? Karena di soal kita diminta apa dampaknya terhadap pendapatan nasional ketika ketika pemerintah meningkatkan pengeluarannya. Artinya di sini kan G-nya 6.000. Meningkatkan pengeluarannya menjadi 7.500. Berarti delta G-nya adalah naik 1.500. Delta G-nya naik 1.500. Nah, seperti tadi yang aku bilang, kalau ininya ditandain, kita langsung masuk ke sini. Biar kita nggak bikin lagi, hitung lagi dari awal. Jadi kita langsung pakai yang ini. Kita mulai hitung dari sini. Tapi ada tambahan bahwa seperti tadi yang delta G-nya adalah 1.500, dimana yang tadi 6.000 menjadi 7.500, naik 1.500. Nah, karena G adalah sama dengan salah satu komponen dari agregat expenditure, maka kita masukkan saja, tinggal kita tambahkan. Nggak usah ada perhitungan-perhitungan lain. Langsung 20.000 ditambah 1.500 menjadi 21.500. Caranya sama untuk mengetahui persamaan Y-nya di fungsi IS ini. Kita dapat 53.750 dikurang 100.000 I. Kemudian LM-nya pun tidak berbeda ya. LM-nya tidak berbeda karena dampak dari delta G ini hanya berdampak ke fungsi IS. Dia nggak berdampak ke moneter.
nggak dampak ke liquidity preference of monetary, nggak, hanya di IS. Nah, kemudian kita lanjut ke persamaan IS di Y1 dan sama dengan LM1. Kemudian kita kalkulasikan persamaannya, IS kita masukkan di sini, kemudian LM di sini. Dengan IS yang baru, kita dapat tingkat suku bunga yang baru juga. Ya, kita dapat tingkat suku bunga yang baru juga. Karena tingkat suku bunga yang sebelumnya pun kita dapat berdasarkan perhitungan dari persamaan IS sama dengan LM ini. Kemudian sudah dapat tingkat suku bunga yang baru, pasti ada tingkat pendapatan yang baru juga, adalah Y1 sama dengan 45.000 yang berasal dari sini, 53.750 dikurang 100.000, tapi dengan tingkat suku bunga yang baru gitu. Nah, kita dapat 8.750 sebagai pengurangnya, di mana sebelumnya adalah hanya 8.000. Dan perbedaannya juga di sini adalah 50.000, di sini 53.750. Ini dari fungsi IS ini. Ini dari fungsi IS kita ambil untuk mengetahui Y-nya berapa. Maka kita lanjut ke sini. Dari fungsi IS1 pasca atau setelah kebijakan yang adanya perubahan agregat expenditure, kita pakai IS pada Y1 namun tetap menggunakan tingkat suku bunga yang awal. Ya, pasti akan mengeluarkan output yang berbeda juga. 53.750.000 dikurang 100.000 I, persamaan ini sama dengan yang ini. Ya. Namun tingkat suku bunganya itu nggak sama. Tingkat suku bunganya kita pakai yang awal. Ini adalah bentuk dari pelaksanaan untuk mengurangi dampak COE. Ya, kita dapat Y0 aksennya menjadi 45.750. Kemudian kita dapat yang sebelumnya kita hanya dapat 45.000. Jadi kalau dijelaskan secara grafik, kurva LM ini itu semakin bergeser ke kanan. Makin bergeser ke kanan artinya semakin naik juga, semakin besar juga nilai Y-nya ini. Kemudian berapa besarannya COE? Berapa besaran COE itu kita tinggal selisihin aja. Y0 aksen dikurang Y1. 45.750 dikurang 45.000. Kemudian kita lanjut ke gambar. Pertama adalah dari sini, N0. Kemudian kedua adalah E1. Ketiga adalah N0 action. Ya, kita berangkat dari Y di mana sebesar 42.000. Kita berangkat dari sini. 42.000. Di mana tingkat suku bunganya itu 8%. Ya, tingkat suku bunganya 8%. Namun pemerintah justifikasi bahwa dia adalah pengeluaran pemerintah atau government expenditure-nya menjadi 7.500, artinya naik 1.500. Agregat expenditure-nya naik karena Y sama dengan AE. Ya, kita tahu AE, kita tahu agregat expenditure bahwa di dalamnya adalah ada variabel G. Maka semakin AE naik, hubungannya positif. Semakin AE naik, semakin besar juga nilai Y-nya.
Kemudian dia akan bergeser ke kanan kurva IS-nya. Kurva IS ini bergeser ke kanan dan menyebabkan tingkat suku bunganya naik 8,7% seperti yang kita hitung di sini. Ya, seperti kita hitung di sini, menyebabkan keseimbangannya berada di titik ini, di mana Y1-nya 45.000, tingkat suku bunganya 8,7%. Kemudian bagaimana untuk menggeser kurva LM ke kanan atau menghapus dampak dari COE-nya? Kita turunkan suku bunganya ke tingkat awal lagi, 8%. Kita turunkan, maka akhirnya kurva LM bergeser ke kanan, dan disinilah titik keseimbangan yang baru dari Y0 aksen, di mana Y-nya adalah 45.750 dan pada tingkat suku bunganya yang awal 0,8%. Maka kita masuk ke kesimpulan, kebijakan pemerintah untuk mengurangi dampak COE yaitu melakukan ekspansi moneter atau JOB-nya naik, menguatkan permintaan uang sehingga menurunkan suku bunga ke posisi awal, mengakibatkan kurva LM bergeser ke kanan, yang berarti semakin besar nilai GDB sumbu Y ini. Karena teorinya adalah ketika kita menurunkan tingkat suku bunga, maka itu tetap pada kurva LM, di mana dia akan bergeser ke kanan dan mengakibatkan semakin besarnya nilai GDB atau pada sumbu Y-nya. Karena teorinya adalah suku bunga turun, maka investasi naik. Investasi naik artinya GDB-nya naik. Oke. Itu ini semua untuk jawaban soal 1, soal wajib. Kemudian kita masuk ke soal hitungan, di mana ada 2 soal, nomor 2 dan nomor 3. Kita berangkat dari nomor 2 dulu. Inilah jawaban dari soal nomor 2. Di mana di soal nomor 2 hanya diketahui C sama dengan 250 ditambah 0,9Y dan hanya diminta untuk melengkapi tabel di bawah. Kita hanya diminta untuk melengkapi, dan di sini sudah saya tandai yang warna hijau. Ini adalah yang diketahui di soal, yang sudah diisi pada di soal. Ya. Kemudian yang warna biru ini hanya untuk contoh pengerjaan. Kita mulai dulu untuk mengumpulkan data-datanya. Kita mulai dulu. Karena Y sama dengan nih, YD kurang TX tambah TR, dan tidak disebut di sini TX dan TR, maka kita menganggap itu adalah 0. Artinya Y sama dengan YD. Kemudian Y juga sama dengan C ditambah S. Artinya apa? Artinya apabila Y sama dengan C tambah S, maka jika C sama dengan 250 ditambah 0,9Y, maka S-nya adalah kebalikannya. S-nya kita beri min sebesar di sini 250, kita beri angka min atau negatif 250, dan di sini adalah 0,1 untuk menggenapkan menjadi 1. Karena jika ini habis dan hanya tersisa 1Y, maka genaplah persamaan ini Y sama dengan Y. Kemudian kita masuk juga ada rumus-rumus APS, APC, MPS, MPC. Karena ini diperlukan di kolom-kolom ini untuk mengisi kolom-kolom ini. Dan kita lihat juga di mana MPC nilainya selalu sama. MPS pun juga sepertinya selalu sama. Ya. Kemudian
Di sini ada tambahan lain, di mana apabila APC dan APS dijumlahkan hasilnya adalah 1. Begitu juga pada MPC dan MPS. 0,9 ditambah 0,1 hasilnya 1. 1,4 ditambah negatif 0,4 hasilnya 1. Kemudian 1,15 dikurang 0,15 hasilnya 1. Maka genaplah persamaan ini. Kemudian kita menghitung atau mengisi tabel-tabel berdasarkan yang diketahui pada baris-barisnya. Pada setiap barisnya diketahuinya berbeda. Di baris ini kita hanya diketahui 500. Ya. Oh, maaf, untuk sebelumnya di baris pertama kita hanya dikasih tahu 250 dan diminta untuk mengisi ini. Kira-kira Y-nya berapa? Y-nya 0. Kenapa saya bilang 0? Karena C ini. Di sini adalah 250 ini adalah nilai otonom, di mana tidak dipengaruhi apabila tidak adanya pendapatan. Konsumsi tetap bernilai 250. Sekali lagi, ini adalah konsumsi otonom atau CO, yang artinya apabila pendapatan 0, konsumsi sebesar CO. Artinya konsumsi tetap terjadi walaupun tidak ada pendapatan. Itu teorinya. Kemudian pada baris kedua di sini diketahui 500. Pendapatannya 500. Ini kosong, ini kosong, ini kosong, ini kosong, ini kosong, ini kosong. Selain yang saya highlight hijau, itu di soal kosong. Ya. Maka kita isi mulai dari sini. Diketahui di rumus untuk mengetahui C adalah 250 ditambah 0,9 Y. Artinya 250 ditambah dalam kurung 0,9 dikali 500. Hasilnya adalah 700. Lalu APC-nya bagaimana? APC-nya, kita di sini ada rumusnya. C dibagi Y. 700 dibagi 500 sama dengan 1,4. Nah, kalau udah dapat ini, 1,4, kalian sebenarnya boleh langsung untuk kasih di sini tulis min 0,4. Karena seperti persamaan di sini, kalau APC dan APS apabila dijumlahkan hasilnya akan menjadi 1. Ya. Kemudian di sini kenapa min 200? Karena kita juga di sini ada diketahui persamaan S bahwa dia adalah kebalikan dari C. Minus 250 ditambah 0,1 dikali 500. Hasilnya minus 200. Tolong kalian nanti sambil ditulis-tulis juga, sambil dihitung-hitung juga supaya ngerti. Dan kemudian di baris ketiga yang diketahui APS, hanya APS yang diketahui. Maka di sini adalah cara perhitungannya. Apabila yang diketahui APC atau APS, menghitung Y melalui APC atau APS. Contohnya seperti ini. Kita lihat di sini, kita kasih contoh yang warna biru aja. 1,15 sama dengan C dibagi Y. APC sama dengan C bagi Y. 1,15 sama dengan C-nya berapa? 250 ditambah 0,9 Y. Y-nya nggak usah dimasukin dulu, nggak usah disiap apa, karena memang Y-nya kita nggak tahu di sini kan. Tadinya di sini kosong, kita nggak tahu Y-nya. Nah, kita masuk, lanjutkan, dapat 1,15 Y sama dengan 250 tambah 0,9 Y. Kita pindah ruas, dan akhirnya kita mendapati Y-nya sebesar 1000. Y-nya sebesar 1000. Kita tulis di sini 1000. Baru seperti sebelumnya kita bisa mencari C
Kita bisa mencari APC, kita bisa mencari MPC, mencari S, mencari APS, dan MPS. Oh, maaf sebelumnya mungkin saya belum memberitahu bagaimana menghitung MPC atau MPS itu sendiri. MPC rumusnya di sini. DS atau DS dibagi DY. Kalau MPS sama dengan DS dibagi DY. Kalau MPC sama dengan DC dibagi DY. D itu delta ya, artinya perubahan. Kita pencet nih. Nah, ini untuk mencari MPS S0 dan S1. S0 dikurang S1 dibagi dengan Y0 dikurang Y1. Kita dapatnya 0,1. Coba kita lihat di sini juga. Nah, ini adalah C0, ini C1. Yang ini adalah Y0, ini Y1. Ini delta C, ini delta Y. Nah, kita kalkulasikan, kita dapat 0,9. Kalau teman-teman dapat ini untuk UTS atau untuk mengerjakan soal-soal, biasanya MPC ini nilainya sama. Kalian udah dapat di sini, tulis saja semuanya ke sini 0,9 seperti yang ada di sini. Ini juga udah dapat yang di sini, tulis saja ke bawahnya juga 0,1 juga. Nah, kemudian kita lihat juga apabila yang diketahui C atau S-nya aja, seperti yang ada di sini. Di sini juga yang diketahui hanyalah 1600. Bagaimana kita menghitung Y, APC, MPC? Kita menghitung APS dan MPS apabila hanya yang diketahui C atau S. Kita lihat di sini, C-nya sama dengan 250 ditambah 0,9 Y. Ini adalah persamaan Y, persamaan C, maaf. Nah, kita masukkan angkanya yang diketahui. Ini yang biru ini contoh ya. Kita masukkan, anggap saja hanya 1600 yang diketahui, hanya C yang diketahui di baris ini. Oke. Kemudian kita masukkan sama dengan 250 ditambah 0,9 Y. Maka kita dapat Y-nya adalah 1500. Kalkulasikan ini. Kalkulasikan, kita dapat Y-nya 1500. Nah, untuk S-nya sesuai soal di sini, sesuai soal hanya diketahui min 100 di baris ini. Ya, anggap ini kosong semua. Ini kosong, ini kosong. Kita diminta isi. Bagaimana caranya? Kita mulai untuk mencari Y-nya dulu. Bagaimana mencari Y pada rumus S? Nah, di rumus S ini ada variabel Y. Dari sinilah kita berangkat untuk mendapati nilai Y-nya. Nah, kita lihat kalau S-nya adalah minus 100. Kita masukkan. Dari sini ada rumusnya. Nah, kita kalkulasikan seperti biasa. Kemudian kita mendapati Y sama dengan 1500. Dan ini memang seharusnya sama, karena barisnya sama. Ada di baris yang sama. Ya, di sini membuktikan juga bahwa Y sama dengan C tambah S. Gitu loh. Oke, untuk ke bawahnya caranya itu sama aja gitu, nggak ada bedanya untuk bawah ke bawahnya. Karena di sini kan yang diketahui S, di sini diketahui APS, diketahui APC, diketahui C.
Kemudian untuk yang soal 3, kita lanjut ke soal terakhir. Soal hitungan terakhir yaitu kita membahas pada materi-materi chapter-chapter awal. Di sini ditanya, tentukanlah GNP, konsumsi pribadi, dan pengeluaran pemerintah. GNP, C, dan G. Lalu yang kedua, pendekatan apa yang digunakan? Apa kesimpulan saudara dengan hitungan tersebut? Nah, kita bahas yang poin A dulu. Kita bahas yang poin A. Ditanya GNP, C, dan G. Sekarang untuk mengetahui itu, kita cari dulu YD-nya berapa. Kita cari dulu YD-nya berapa berdasarkan apa yang diketahui di sini. Ada pendapatan pribadi dan di sini ada pajak pribadi. Untuk mengetahui YD adalah sama dengan pendapatan pribadi dikurang PPh atau pajak pribadi. Diketahui angkanya adalah 1.500 dikurang 225, kita dapat YD sebesar 1.275. Nah, dari sinilah kita bisa mendapati C-nya berapa. Ya, C-nya berapa? Kita bisa dapati. Ini menyinggung dengan soal 2. Di sini YD ini juga sama dengan Y apabila TX dan TR itu enggak ada. Anggapannya 0, maka Y sama dengan YD. Nah, YD ini kita bisa tulis Y. Ya, kita bisa tulis Y. Kemudian di sini juga Y sama dengan C tambah S. Berguna juga rumus yang kita gunakan di soal 2 untuk mengerjakan soal 3. Y sama dengan C ditambah S. Y-nya kita dapat di sini 1.275. S-nya sudah diketahui di soal ya. Sudah diketahui di soal bahwa tabungan pribadinya itu sebesar 60. Kemudian C-nya berapa? Tinggal kita pindah ruaskan. Dan kita dapati bahwa C-nya sebesar 1.215. Kemudian kita lanjut ke GDP. GDP-nya sudah diketahui di soal, yaitu pendapatan nasional sebesar 2.500. Tapi yang ingin kita ketahui bahwa seberapa besar G-nya. Ya. Tadi konsumsi pribadi udah, kita cari pengeluaran pemerintah seberapa besar government expenditure-nya. Kita tahu bahwa rumus GDP adalah C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang N. Konsumsi ditambah investasi ditambah government expenditure ditambah ekspor dikurang impor. Untuk mengetahui seberapa besar nilai GDP. Nah, di persamaan GDP ini hanya nilai G yang belum diketahui. Maka kita bisa dapat nilai G ini dengan mudah tentunya. Kita tinggal pindah ruaskan saja, 2.500-nya pindah ke kanan. Kita pindah ruaskan ini. Selain G kita pindah ruaskan ke kiri. Maka 2.500 dikurang 1.215 ditambah 350 tambah 2.500 dikurang 1.700. 1.700-nya itu dari penjumlahan di ruas kanan ini yang selain G. Maka 2.500 dikurang 1.700 adalah 800. Inilah besaran nilai government expenditure-nya. Nah, kita udah dapat G, udah dapat C. Seperti yang diminta di soal, kurang GNP doang yang belum kita cari. Maka kita cari di sini GNP-nya 2.500 ditambah arus kas dikurang penyusutan. Karena arus kasnya nggak ada, kita pakai 0 aja. Anggapannya 0, kita hilangin aja. Maka langsung 2.500 dikurang penyusutan.
Penyusutannya berapa? Kan nggak diketahui di soal. Iya, tapi untuk mengetahuinya ada. Diketahui di sini investasi domestik neto sebesar 175. Investasi domestik bruto 350. Nah, penyusutan adalah di mana investasi bruto dikurang investasi neto. Kita lihat di sini selisihnya itu sebesar 175. Artinya 2.500 dikurang penyusutan itu sebesar 2.325. Inilah nilai GNP-nya. Maka kita menjawab poin B selanjutnya. Poin B itu apa? Ada pendekatan apa yang digunakan? Oke, pendekatan ada 3. Pengeluaran. Dua apa? Produk. 3. Pemasukan. Oke. Di sini kita bahas kalau di produk ini itu berhubungan dengan domestik. Intinya value added dari setiap produk itu maksudnya komoditas-komoditas yang dihasilkan di negara itu. Tapi value added-nya yang kita hitung di setiap komoditas itu. Kemudian untuk pemasukan apa? Dimana di situ adalah komponennya ada wages, ada rent, ada personal income, pendapatan perusahaan, dan ada interest. Inilah pendekatan pemasukan. Namun tidak ada diketahui di soal. Secara memadai untuk menghitung dengan pendekatan tersebut. Yang data-data yang cukup yang diketahui di soal itu adalah data-data yang bisa digunakan dengan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran kan ini. C tambah I tambah G tambah tambah dalam kurung X kurang M. Ini kan diketahui di semua di soal. Maka jelas kita pakai pendekatan pengeluaran. Yang kemudian, apa kesimpulan saudara dengan hitungan yang ada di sini dengan kasus ini? Maka setelah kita hitung-hitung, kita dapat ini YD-nya, kita dapat C-nya berapa, kita dapat G-nya berapa, dan kita akhirnya tahu berapa GNP-nya, berapa gross national product, berapa PNN-nya atau produk nasional neto, ya. Maka kesimpulannya adalah GNP-nya sebesar 2.325 miliar. Kemudian pengeluaran pemerintah 800 miliar. Kemudian konsumsi itu sebesar 1.215. Artinya ini konsumsi pribadi ya.
Kemudian kita dapat disposable income-nya pun kita di sini dapat dari perhitungan kita sendiri. Kita dapat sebesar 1.275 miliar. Oke. Semua perhitungannya, semua soal-soalnya dari soal selesai, dari soal hitungan soal wajib dan soal hitungan bukan. Ini maksudnya soal pilihan. Aku ulangi dari awal bahwa kita wajib mengerjakan satu soal wajib. Memang di soal yang wajib ini, di bagian 2 ini hanya satu soal aja, dan ini satu soalnya wajib kita kerjakan. Kemudian untuk soal pilihan, artinya kita pilih satu. Kalau misalnya kamu pilih yang nomor 3, nggak usah yang ngerjain nomor 2. Kalau yang nomor 2, nggak usah ngerjain yang nomor 3. Nah, untuk UTS makro sendiri, dari tahun ke tahun itu sama soal pilihannya tuh. Soal wajibnya tuh ya seperti ini, cuma beda-beda angka gitu. Dan di soal pilihan pun seperti ini aja udah. Yang nomor 2 kita membahas tentang tabel, yang nomor 3 kita tentang pendapatan nasional, tentang pendekatan pengeluaran. Dan nggak pernah kita pakai di UTS itu pendekatan produk atau pendekatan pemasukan, selalu pendekatan pengeluaran. Dan di sini tabel ini membahas tentang keseimbangan. Oke, sudah. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita di kelas mentoring UTS makro ini. Maka akhir kata dari saya adalah semangat mengerjakan UTS, dan apabila ada tutur kata yang salah atau pembahasan saya yang salah atau pembahasan saya yang kurang dapat dimengerti, saya mohon maaf. Dan terakhir adalah terima kasih telah menonton atau telah mengikuti kelas mentoring UTS makro.